Cek, cek. Kamu terdengar, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Kepala SDN Nurul Islah, Ibu Imamatul Falihah, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Kepala TPQ SDN Nurul Islah, Bapak Hakul Salihin. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Festival Nuris 2024, Ibu UNC Prastika Sanjaya, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping peserta lomba Festival Nuris 2024. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara technical meeting online Festival Nuris 2000. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik-baiknya utusan yang membawa kita menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu, sebelum kita mulai technical meeting hari ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN Nurul Islah, yang ketiga penyampaian informasi dan teknis lomba Festival Nuris 2024, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima doa penutup. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDNU Nurul Islah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Imamatul Falihah Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ibu Imamatul Falihah Sarjana Pendidikan Islam, kami persilahkan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama yang kami hormati, Kepala TPQ SDN Nurul Islah Bapak Ashabul Falihin, Ketua Panitia Ibu UNC Prastika beserta tim, teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan SDN Nurul Islah, Bapak Ibu para pendamping peserta Festival Nuris tahun 2024, dan anak-anakku yang mungkin menyaksikan, anak-anak para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun via online, via Zoom, untuk membahas technical meeting Festival Nuris 2024 dengan tiada halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiul Ummah, Syafiqir Rahmah, yang membawa ajaran kebenaran yakni ad-dinul Islam.
Bapak Ibu pendamping peserta Festival Nuris, saya ucapkan beribu terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi panjenengan sedoyo yang akan mengikutkan anak-anak didiknya dalam Festival Nuris ini. Festival Nuris ini ketahui bahwasannya agenda ini adalah agenda tahunan di SDN Nurul Islah. Walaupun alhamdulillah kami telah menerima murid sudah penuh di tahun pelajaran 2025-2026. Sedikit kami melaporkan kami telah menerima 4 rombel dengan 1 kelas ICP International Class Program dan yang 3 adalah kelas reguler dengan pagu, tiap pagu adalah 28 siswa. Jadi total kita sudah menerima 112 siswa di tahun 2025-2026. Jadi monggo barangkali ada anak didiknya atau saudaranya yang ingin inden tahun pelajaran 2026, monggo bisa nitipkan nama ke kami. Oke. Bapak Ibu, Festival Nuris ini juga sebagai bukti bahwasanya SDN Nurul Islah memberi sumbangsih dalam dunia pendidikan dan perkembangan anak. Dalam dunia kreativitas dan seni, kita mengadakan lomba mewarnai. Dalam tuntutan zaman globalisasi, kita adakan lomba storytelling. Ya, untuk menjawab tuntutan zaman agar anak-anak bisa bersaing dengan yang lain, ya. Dan di dunia pendidikan Al-Qur'an, kita mengadakan lomba tahfidz MHQ. Di tahun 2010 SDN Nurul Islah berdiri memang dengan konsep SD plus TPQ. Jadi SD plus TPQ ini nantinya lomba tahfidz ini selain juga untuk usia kelas usia 4 sampai 6, usia 7 sampai 9, usia 10 sampai 12 dari peserta luar sekolah, kami pun memiliki lomba ini untuk intern kami sendiri. Itu pun namun berbeda dengan kualifikasi kejuaraannya. Jadi tidak usah khawatir bahwasanya untuk lomba tahfidz ini kita sudah siapkan memang yang untuk peserta luar, dan kami ada program lalaran yang itu adalah tindak lanjut dari program lalaran siswa-siswi SDN Nurul Islah untuk berkompetisi sesama peserta didik SDN Nurul Islah gitu. Semoga Bapak Ibu dengan Festival Nuris ini nanti terjaring siswa-siswi yang kompeten ya, dan membantu panjenengan sedoyo nanti mengarahkan, melanjutkan pendidikan anak-anak didik sesuai minat dan bakatnya. Jadi harapan kami nanti kalau apapun keputusannya, keputusan Dewan Juri, insya Allah kami sudah siapkan Dewan Juri yang pro, yang sudah fak di bidangnya. Nah, nanti apapun itu diterima dengan baik. Apapun yang mungkin nanti tidak jelas atau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dengan teliti, mana-mana yang perlu penjelasan lebih dalam. Begitu saja sedikit sambutan dari kami. Mungkin akan kami informasikan sedikit jumlah seluruh peserta, total peserta di Festival Nuris dari luar adalah 305 peserta. Dengan rincian mewarnai tingkat PAUD adalah 43 peserta, mewarnai tingkat TKA adalah 49 peserta, mewarnai tingkat TKB adalah 74 peserta. Peserta storytelling ada 23, peserta tahfidz usia 4 sampai 6 ada 45 peserta,
usia 7 sampai 9 ada 37 peserta, dan usia 10 sampai 12 ada 34 peserta. Memang untuk tahun ini kita selain mewarna, kita berlakukan jumlah delegasi, ya delegasi biar hemat waktu juga. Memang kita setting nggak yang sangat banyak karena biar nanti efektif dan efisien gitu Bapak Ibu. Oke, matur nuwun, demikian sambutan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Imamatul Falihah Sarjana Pendidikan Islam selaku Kepala SDNU Nurul Islam. Acara selanjutnya yaitu penyampaian peraturan dan sistematika lomba. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Festival Nuris 2024 yaitu Ibu Yuensi Prastika Sanjaya Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Imamatul Falihah SPDI. Yang saya hormati Koordinator Lomba Tahfidz Bapak Ashraful Falihin dan seluruh Bapak Ibu pendamping peserta Festival Nuris 2024. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita semua berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak Ibu pendamping peserta Festival Nuris, perkenalkan nama saya Yuensi Prastika selaku Ketua Pelaksana dalam acara Festival Nuris 2024. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pendamping peserta Festival Nuris yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan rutin sekolah kami. Semoga di tahun-tahun selanjutnya harapan kami juga ikut rutin dalam acara kegiatan rutin kita. Langsung saja nih Bapak Ibu, saya akan memulai penjabaran teknis perlombaan di acara Festival Nuris 2024.
Technical Meeting Festival Nuris 2024 insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 2 November 2024 besok. Dan insya Allah pukul 6.30 peserta sudah registrasi di acara Festival Nuris. Jadwal akan kami kirimkan di grup festival beserta undangannya. Jenis dan kategori lomba kami adakan 3 lomba, yaitu lomba tahfidz di kategori usia 4-6 tahun, kategori usia 7-9 tahun, kategori usia 10-12 tahun. Yang kedua, lomba telling story, yaitu RA atau TKB. Dan yang ketiga, lomba mewarnai kategori KB atau PG, ibu dan anak. Yang kedua, kategori RA atau TKA. Dan yang ketiga, kategori RA atau TKB. Dan perlu diketahui, peserta adalah sekolah yang di Kecamatan Kebomas, Gresik, dan juga Manyar dalam tanda kurung undangan yang di Kecamatan Manyar. Tertib lomba. Peserta adalah siswa-siswi KB, PG, RA atau TK, MI atau SD sekecamatan Gresik, Kebomas, Manyar dalam kurung undangan yang masih aktif di sekolah dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan aktif maupun surat dari delegasi dari sekolah. Yang kedua, peserta sudah melakukan pendaftaran secara online, baik secara individu maupun kolektif dari sekolah. Yang ketiga, peserta melakukan registrasi dahulu sebelum memasuki area lomba untuk memperoleh nomor urut peserta. Jadi nanti sebelum registrasi, peserta wajib mengambil nomor undian untuk penampilan lombanya. Dan yang keempat, peserta sudah berada di area lomba 30 menit sebelum lomba dimulai. Waktu dan tempat lomba insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 2 November 2024 pukul 7 sampai selesai di SDNU Nurul Islah Randu. Yang pertama, lomba tahfidz Festival Nuris 2024. Materi atau makro soal di kategori usia 4-6 tahun, yaitu surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Yang kedua, di kategori usia 7-9 tahun, yaitu surat Asy-Syams sampai surat An-Nas. Di kategori usia 10-12 tahun, surat An-Naba sampai surat An-Nas atau juz 30. Jenis lomba bersifat individu. Peserta mengenakan busana muslim rapi dan sopan. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang sudah diambil saat registrasi. Yang keempat, panitia akan memanggil peserta sesuai dengan nomor urut. Yang kelima, peserta mengambil nomor paket soal di panitia. Yang keenam, peserta menuju ke area lomba tanpa mengucapkan salam. Berikut teknis lomba pada kategori usia 4-6 tahun, yaitu terdiri dari yang pertama, sambung ayat 2 kali. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari 1 ayat. Pertanyaan sambung ayat diberikan sebanyak 2 kali oleh Dewan Juri dengan batasan surat At-Takasur sampai surat An-Nas.
Yang kedua yaitu sambung surat. Juri membacakan ayat terakhir dari satu surat, lalu peserta menyambung surat berikutnya dengan batasan surat At-Takasur sampai An-Nas. Yang ketiga, tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri dengan batasan surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Berikut teknis lomba untuk kategori dan tahun. Mohon maaf, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya teknis lomba untuk kategori usia 7 sampai 9 tahun. Maaf, kok jalan sendiri. Sambung ayat 2 kali. Sambung ayat 2 kali. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari satu ayat. Pertanyaan sambung ayat diberikan sebanyak 2 kali oleh Dewan Juri dengan batasan surat Asy-Syams sampai surat An-Nas. Yang kedua, sambung surat. Juri membacakan ayat terakhir dari satu surat, lalu peserta menyambung surat berikutnya dengan batasan surat Asy-Syams sampai An-Nas. Dan yang ketiga, tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri dengan batasan surat Asy-Syams sampai An-Nas. Teknis lomba untuk kategori usia 10 sampai 12 tahun. Yang pertama, sambung ayat 2 kali. Peserta diwajibkan menyambung ayat berikutnya lebih dari satu ayat. Pertanyaan sambung ayat diberikan sebanyak 2 kali oleh Dewan Juri dengan batasan surat An-Naba sampai surat An-Nas. Yang kedua, sambung surat. Juri membacakan ayat terakhir dari satu surat, peserta menyambung surat berikutnya dengan batasan surat An-Naba sampai An-Nas. Dan yang ketiga, tebak surat. Peserta diwajibkan menebak nama sebuah surat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri dengan batasan surat An-Naba sampai An-Nas. Selanjutnya adalah tanda atau isyarat yang diberikan oleh jurinya. Apabila dalam lomba peserta mengalami kesalahan dalam bacaan, maka Dewan Juri akan menegurnya dengan isyarat ketukan. Lalu peserta diberi toleransi maksimal 10 detik untuk mengingat dan memperbaiki bacaannya. Jika dalam waktu toleransi ini peserta masih juga belum bisa memperbaiki, maka Dewan Juri akan melanjutkan soal berikutnya. Selanjutnya adalah kriteria penilaian dalam lomba tahfidz, yaitu di bidang tahfidz, di bidang tajwid, di bidang fasoha, dan yang kedua penentuan pemenangnya sebagai berikut. Peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi sesuai golongan atau kategorinya.
Apabila ada dua atau lebih yang memiliki nilai yang berjumlah sama, maka penentuannya secara berurutan dengan nilai yang paling tertinggi adalah tahfidz, yaitu lalu tajwid. Selanjutnya, setiap golongan atau kategori diambil juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Dan mohon maaf Bapak Ibu Guru, keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Selanjutnya yaitu adalah lomba storytelling. Storytelling untuk kategori RA atau tingkat TK. Tema yang digunakan peserta dalam lomba telling story adalah fabel atau cerita hewan. Tata tertib lomba, peserta lomba sudah berada di arena lomba 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta lomba dipanggil berdasarkan nomor peserta, yaitu nomor undian yang sudah diambil di registrasi. Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama atau setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dipanggil pada urutan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Peserta lomba boleh memakai kostum dan properti yang diperlukan untuk mendukung cerita. Tata tertib lomba storytelling, yaitu peserta lomba wajib mengumpulkan naskah lomba pada saat registrasi dalam bentuk printout terangkap 2 dengan kertas ukuran A4 dan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Peserta lomba masuk dan keluar arena lomba melalui jalan atau pintu yang sebagaimana yang telah ditetapkan panitia. Peserta lomba dilarang meninggalkan arena lomba tanpa seizin Dewan Juri atau koordinator lomba storytelling. Pendamping tidak diperkenankan membantu atau memberi kode pada saat peserta tampil. Jika terjadi dan diketahui oleh pihak Dewan Juri maupun panitia, maka peserta akan didiskualifikasi. Dalam perlombaan bersifat individual. Peserta terdiri dari putra dan putri. Setiap peserta tampil sesuai nomor urut undian yang diambil saat melakukan registrasi. Peserta lomba boleh memakai kostum dan properti yang diperlukan untuk mendukung ceritanya. Durasi bercerita peserta maksimal 5 menit. Ada 3 tanda yang akan diberikan oleh koordinator lomba saat lomba berlangsung. Tanda hijau adalah tanda peserta mulai bercerita. Bendera kuning, mohon maaf yang tadi adalah bendera hijau, itu menandakan peserta mulai bercerita. Bendera kuning, tanda peserta bersiap-siap untuk mengakhiri cerita. Bendera merah, tanda peserta harus mengakhiri ceritanya. Peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan didiskualifikasi kecuali ada pemberitahuan sebelumnya kepada konfirmasi disertai alasan yang logis.
Babak final diambil dari 6 peserta dengan nilai tertinggi. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kriteria penilaian dan penentuan pemenang. Kriteria penilaian dalam lomba telling story antara lain kesesuaian tema dengan isi cerita 25%, penggunaan tata bahasa dan pengucapan atau kemampuan vokal 20%, penghayatan 30%, penampilan atau kostum yang mendukung dan penguasaan panggung 25%. Selanjutnya penentuan pemenang. Peserta terbaik adalah urutan perolehan dengan nilai yang tertinggi. 6 peserta dengan nilai terbaik akan melaju ke babak final untuk tampil. Mohon maaf, Bapak Ibu Guru, ini ada kesalahan dari kami. Jadi kita langsung ambil 6 peserta sebagai 6 peserta dengan nilai tertinggi untuk yang diambil juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1, harapan 2, harapan 3. Jadi tidak ada tampil finalnya, tidak ada. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya lomba mewarnai. Persyaratan lomba, peserta merupakan siswa aktif KB atau tingkat RA atau TKA dan RA atau TKB. Peserta harus datang 30 menit sebelum lomba dimulai. Peserta membawa meja gambar sendiri. Lalu yang keempat yaitu peserta membawa peralatan mewarnai sendiri kecuali krayon merek Carandas. Nah, tidak boleh diperkenankan memakai krayon yang bermerek Carandas, Bapak Ibu. Ketentuan lomba yaitu waktu pengerjaan mewarnai paling lama adalah 2 jam. Media tulis yang digunakan krayon atau pensil warna. Pengumuman 6 terbaik di tiap kategori akan diinfokan paling lambat 2 jam pelaksanaan lomba selesai. Peserta tidak boleh meninggalkan lokasi saat perlombaan berlangsung kecuali ke toilet. Peserta tidak diperbolehkan dibantu guru maupun pendamping saat pelaksanaan lomba berlangsung. Dewan juri terdiri atas 2 orang dan keputusan pemenang tidak dapat diganggu-gugat. Kriteria penilaian dan penentuan pemenang yaitu lomba mewarnai diambil dari kreativitas 40%, keindahan 20%, kerapian 20%, originalitas 20%. Dan perlu diketahui gambar untuk mewarnai yaitu dengan tema generasi Qurani yang berwawasan global. Penentuan pemenang, peserta terbaik adalah urutan perolehan nilai tertinggi. Pemenang diambil juara 1, 2, 3, dan harapan 1, harapan 2, harapan 3 di tiap kategorinya. Terima kasih atas perhatian yang sudah saya sampaikan pada technical meeting Festival Luris 2024. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru untuk monggo untuk Tama storytelling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah, Ustazah Nurul. Saya mau tanya Bu, untuk storytelling itu kan ada properti. Anak saya itu nanti ceritanya mau saya kasih musik gitu, back sound. Apakah nanti speakernya kami bawa sendiri atau tinggal kami berikan apa musiknya ke SD saya setel sendiri di belakangnya anak saya atau nanti ada operatornya yang masangin lagunya misalnya. Itu yang mau Oke, saya tanyakan. oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Untuk stiker jenengan boten perlu membawa lagi nggih, karena nanti disediakan oleh panitia. Jenengan hanya mengirim filenya saja kepada panitia, nanti akan diputar oleh panitia. Jadi nanti ada konfirmasi antara jenengan dengan eh, panitia koordinator lomba storytelling. Gitu nggih. Oh, jadi tidak perlu bawa speaker ya saya ya. Nggih, Tinggal bawa mboten. filenya aja. Itulah mau tanya itu nanti kita anaknya pakai apa namanya mic atau langsung langsung Pakai cerita gitu pakai suara sendiri. pakai mic itu, mic wireless nanti storytelling. Oh, yang di dekat Telinga. dada ya, yang itu. Oh, yang di Nggih, telinga. Oh ya udah. Oke. nggih. Matiin dulu. Salam. Terima kasih. Selanjutnya untuk dari PAUD Islam Bakti 4, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang perlu saya tanyakan yaitu untuk penambahan kuota peserta. Kalau tadi saya mendengar peserta lomba storytelling kan ada 23. Apakah bisa menambah peserta lagi? Kalau misalnya bisa, mungkin kami akan tambahkan untuk peserta didik kami gitu. Terima kasih. Oh, nggih. Tadi tadi sampun telepon nggih tadi nggih. Nggih, nggih. Nggih. Cuman kan tadi menunggu keputusan pada saat pelaksanaan TM gitu. Nggih. Nanti kami kabarin jenengan nggih. Tadi kan nomornya sudah ada. Nggih. Untuk peserta storytelling insya Allah Oke, saja. Terima masih ada kasih. kuotanya. Nggih. Jadi nanti dikabari oleh panitia lagi untuk segera mengirimkan datanya. Nggih. Oke, terima kasih, Saudara. Nggih, sami Assalamualaikum sami. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Monggo untuk Ibu Feb UM Bu Mikaela Kafit. Monggo selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. mau tanya untuk yang lomba mewarnai, tadi di slide jenengan, yang ketentuan lomba, itu kan ada poin peserta tidak diperbolehkan dibantu guru maupun pendamping saat pelaksanaan lomba berlangsung. Nggih. Sedangkan di info jenengan untuk lomba mewarnai kan mewarnainya harus bersama dengan pendampingnya itu gimana, Bu? Itu untuk kategori PG atau KB, Bu. Iya, betul. Nggih. Jadi untuk yang PG atau KB itu memang mewarnai bersama ibu. Maksudnya yang Oke. tidak dibantu oleh pendamping itu adalah pada kategori TKA dan TKB. Oh iya iya. Mm-mm. Terus untuk yang diwarnai itu gambarnya dari jenengan nggih? Nggih, nanti gambarnya dari panitia. Terus untuk peralatannya berarti kita bawa sendiri beserta mejanya itu tadi ya. Nggih, betul. Oke, pun Bu. Sampun makasih kalau gitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Monggo, monggo untuk yang lain, Bapak Ibu guru pendamping. Monggo. Ini ada yang mengirim pesan mau tanya SDNU Nurul Islah. Ngapunten itu bukan SDNU Nurul Islam nggih, tapi SDNU Nurul Islah. Itu alamat lengkapnya ada di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Gang 24. Jadi masuk gang belakang Masjid Nurul Islah. Selanjutnya ada yang bertanya, ukuran kertas untuk tiap lomba beda-beda atau sama? Pakai ukuran kertas apa? Nah, ini untuk lomba mewarnai nggih, itu semuanya sama. Ukuran kertasnya sama, cuma gambarnya yang berbeda di setiap kategorinya, nggih. Jadi pakai ukuran F4. Gambarnya pakai ukuran F4, nggih. Yang berbeda adalah gambar di setiap kategorinya. Ada yang tanya lagi, Bu, mau tanya untuk pakaiannya bebas atau seragam dari sekolah? Memakai seragam busana muslim bebas rapi, nggih. Seragam bebas. Muslim bebas. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Nggih, waalaikumsalam. Monggo. Itu mau tanya, Bu. Nggih. Mau tanya. Ya. Untuk sambung suratnya itu dari bawah apa ke atas, Bu? Maksudnya mundur apa maju gitu, Bu? Untuk sambung suratnya. Untuk sambung suratnya maju atau mundur gitu nggih? Nggih. Untuk sambung suratnya nanti dibaca, dilanjutkan mundur nggih, mundur ke bawah. Mundur, nggih. Nggih. Mundur ke bawah, nggih. Asal biar saya biar dalam. Misalkan nanti kalau Dewan Jurinya memberikan soal dari surat Asyams, maka nanti peserta akan melanjutkan surat Al-Lail. Oh, ngoten nggih, Bu. Biar ngelatihnya enak gitu loh, Bu. Saya itu enggak sulit. Saya Pak Sur dari UPTS Negeri 26 Gresik, Bu. Nggih, jenengan yang selalu ikut rutin aktif mengikuti lomba Festival Nuris Bapak. Saya hafal. Alhamdulillah masih ingat suaranya rupanya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan selanjutnya. Jadi lomba mewarnai untuk ibu dan anak, ibu hanya boleh mendampingi, tidak boleh membantu mewarnai. Boleh, Mama, boleh. Ini kan judulnya itu mewarnai ibu dan anak. Jadinya boleh, ibunya boleh ikut mewarnai. Selanjutnya, ngapunten Bu, untuk pengambilan nomor urut tampil ini sesuai kedatangan atau diundi nggih. Nanti nomor urut tampil ini pakai nomornya itu diundi nggih. Jadi nanti nomornya itu undian. Nah,
tidak sesuai dengan kedatangan. Jadi nomornya itu diundi. Ada loterinya. Terus untuk yang jus 30? Nggih. Terus untuk yang untuk jus 30 bagaimana, Bu? Itu apakah tetap diundi apa bagaimana? Tetap di apa Bapak? Ngapunten. Yang untuk jus 30, yang kategori jus 30 itu apa tetap diundi atau bagaimana, Bu? Oke, semuanya diundi Bapak dari kategori usia 4 sampai 6, usia 7 sampai 9, usia 10 sampai 12, semuanya tetap ambil nomor undian. Nggih. Nggih, Bu, nggih. Berarti tetap dimulai jam 7 ngoten, Bu. Nggih, jam setengah 7 itu registrasi. Lalu jam 7 itu setengah 7-nya. Nanti insya Allah jam 8 baru memasuki ruangan lomba. Nggih, ngoten. Nggih, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih, sami-sami. Ngapunten, ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, untuk tahfidz lomba di dalam ruangan tertutup atau di atas panggung terbuka? Terima kasih. Lomba tahfidz akan diadakan di dalam kelas, jadi tertutup. Kalau lomba berlangsung nanti tidak semua peserta masuk ke dalam ruangan lomba, jadi bergilir, jadi nomor urut 1 sampai 5 masuk, setelah keluar masuk nomor urut 6 sampai 10, begitu seterusnya, Mau tanya, untuk lomba telling story apakah ada panggung atau hanya karpet saja? Nanti untuk lomba telling story nanti juga di ruangan tertutup nggih, di dalam kelas, dan juga ada panggungnya. Ada yang bertanya, naskah storytelling pakai dijilid? Dijilid monggo, mboten dijilid nggih mboten napa-napa. Untuk lomba tahfidz dimulai jam berapa nggih? Insya Allah semua perlombaan akan dimulai pukul 8.00 nggih sampai selesai. Insya Allah perkiraan kami lomba akan selesai pada pukul 12.00. Jadi insya Allah pukul 1 kami sudah mengumumkan pemenang juara lomba festival. Ada yang bertanya, lomba mewarnainya pakai seragam olahraga kah Bu? Mboten, pakai busana muslim bebas mawon. Ada yang bertanya lagi, Us, sambung ayat pakai mengulang soal apa tidak nggih? Mboten pakai, jadi langsung di ayat selanjutnya yang setelah juri membacakan soalnya. Jadi tidak perlu diulangi soalnya, Kalau misalkan ingin mengulangi soalnya, gimana nopo-nopo. Sambung suratnya itu mundur apa maju? Mundur, Bapak. Dari mereka Kusuma Bangsa, lomba mewarnai bawa meja lipat atau tidak? Bu, bawa meja putih, dan bawa peralatan krayon sendiri, kecuali krayon transparan dan dari Junior Dwi Nilam Palasari, dalam menjawab pertanyaan sambung ayat diawali bacaan ta'awudz dan basmalah atau basmalah saja.
Membaca pakai huruf. Dan untuk selanjutnya tidak perlu pakai bacaan ta'aluf. Hanya pertama saja. Dari TK Kartika 485, Ustazah mau tanya, untuk teks storytelling pakai ditambah identitas anak kah? Ngapunten tadi saya lupa menambahkan. Untuk teks storytelling minta tolong diberi identitas, nggih. Jadi nanti biar dewan jurinya tidak bingung, nggih. Dari Pak Hanif, Ibu mau tanya, untuk lomba mewarnai PAUD itu bertempat di sebelah bagian mana dan tujuannya apa nggih? Nanti lomba mewarnai seluruh kategori nanti mewarnainya di lapangan ya, di depan panggung. Dan usah khawatir nanti tidak ada teror, jadi tidak panas. Dari Ibu Alfira, Ustazah mau tanya, di waktu storytelling barusan di technical jadi 5 menit yang dipakai yang mana nggih? Maksimal 7 menit nggih. Maksimalnya 7 menit. Pengetikan dari PPT. Ini Rohmawati. Untuk administrasinya, kemarin waktu didaftarkan melampirkan surat rekom dari sekolah. Yang saya tanyakan, apakah waktu registrasi dimintai lagi surat rekomnya? Tidak perlu, nggih. Jadi itu sudah cukup dari kemarin yang jenengan kirimkan. Jadi tidak perlu mengumpulkan surat rekomnya. Dari Ibu Citra Dewi, kalau sudah selesai tampil lomba tahfidz, apa boleh langsung pulang atau menunggu pengumuman sampai selesai? Monggo terserah, mau pulang nggih monggo, mau menunggu sambil lihat-lihat acaranya dari SDNU Nurul Islah juga monggo, atau mungkin mau berjalan-jalan ke bazar festival tulis nggih monggo. Nanti ada puluhan stand bazar Nuris. Nanti jadi setelah jenengan lombanya selesai bisa berjalan-jalan di bazar. Waduh, enak rek ono bazar iku enak iku. Nggih, monggo berpesan yang banyak. Pak, sangune tebel mboten napa Bu. Selanjutnya dari Ibu Wiwit Adawiyah, Bu mau tanya, saya baru gabung. Kalau untuk usia 6 tahun itu lomba tahfidznya yang sambung ayatnya itu setelah surat yang dibacakan kah? Sambung ayat berarti membacakan ayat selanjutnya itu, ya. Kalau sambung surat itu dewan juri membacakan akhir surat itu, lalu peserta wajib melanjutkan surat setelah yang dibacakan dewan juri. Dari Ibu Mega Munawar, Bu, pengumumannya langsung usai semua peserta maju kah? G, pengumumannya nanti selesai semua lomba, selesai, setelah selesai dilaksanakan nanti baru kita mengumumkan pemenang di semua lomba di kategori. Untuk Ibu Lilis, slide tadi bisa di-share nggih. Nanti bisa saya share recordnya nggih di grup Festival Nuris. Dari Ibu Kailula, Assalamualaikum. Untuk lomba mewarnai, apakah ada ketentuan khusus penggunaan merek krayon? Dan apakah boleh untuk penambahan gambar? Waalaikumsalam Ibu Kailula.
Semua krayon boleh kecuali merek krayon Karandas, ya. Dan apakah boleh untuk penambahan gambar? Boleh banget Ibu. Kan kriteria pemenang di lomba mewarnai kan ada kreativitas. Yang paling besar poinnya adalah kreativitas. Jadi boleh banget untuk menambahkan gambar. Selanjutnya dari Ibu Nailun Najaminutrate Putri. Tebak ayat berarti soal yang diberikan secara acak gitu. Oke, nanti itu pesertanya memilih paket soal. Oke. Nah, itu nanti yang dipilih itu yang dibacakan jurinya. Selanjutnya dari Ibu Lilis, lomba tahfidz dimulai jam berapa? Jam 8 Ibu. Insya Allah kita mulai jam 8. Dari TK Bangsa, storytelling diawali dengan salam dan perkenalan nama atau langsung bercerita. Boleh mengucapkan salam, berkenalan dan langsung bercerita. Jadi tetapi yang singkat dan simpel-simpel saja. Dan tidak pokoknya maksimalnya 7 menit peserta atau lingsterinya tampil. Dari TK Kartika 4. Mohon maaf Ustazah mau tanya lagi. Ini besok anak-anak yang ikut lomba dapat konsumsi kah? G. Nanti ada konsumsi snack dan juga souvenir dari kami. Dari RQ Al-Umma. Oke. Kisaran waktu berapa? Lomba tahfidz kisaran waktunya berapa? Dari Bapak Syahid, untuk lomba tahfidz per anak itu dijatah kisaran waktu berapa menit, nggih? Tidak ada kisaran waktu yang kami batasi, nggih, Bapak. Kalau misalkan anaknya lancar, tidak ada halangan dan tidak terhambat, jadi nggih cepat selesai, ngoten. Lomba, semua lomba insya Allah akan kami mulai pukul 08.00 setelah pra acara. Dari Ibu Wiwit Adawiyah, Ustazah mau tanya lagi. Yang tebak surat 6 tahun itu apakah ayatnya dibacakan ayat awal atau acak nggih? Acak nggih Ibu Wiwit sesuai dengan pertanyaan dari Dewan Juri. Dari Ibu Aisyah, maaf Ustazah untuk soal sambung. Barangkali bisa diberi contoh cara penyampaian memberikan soal. Sambung nopo nggih niki? Sambung ayat. Contohnya nggih, saya berikan contoh kalau misalkan sambung ayat. Jadi jurinya membacakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Langsung lalu peserta melanjutkan ayat yang dibacakan jurinya. Lebih dari 1 ayat boleh 2 ayat atau sampai 4 ayat
Pokoknya nanti sesuai dengan keinginan Dewan Juri. Kalau sambung surat itu contohnya seperti ini, Bu G. Misalkan kalau sambung surat, tumalatus tumalatus yauma idin anin na'im. Lanjutkan surat, sambung surat selanjutnya. Oke. Contohnya malatus alunna yauma idin anin na'im. Setelah itu peserta melanjutkan surat setelah dari surat At-Takasur. Jadi peserta wajib melanjutkan setelah surat At-Takasur seperti itu. Setelah At-Takasur kan wal asri. Jadi nanti lanjut surat dari TK Al-Ibro. Telling story pakai mic G. Mic yang digunakan apa? Nanti pakai mic wireless G. Jadi yang dipasang di telinga itu G. Jadi peserta tidak membawa mic yang di tangan. Peserta boleh bergerak bebas sesuai dengan ceritanya. Untuk pengambilan nomor peserta jam 7 GG. Registrasi peserta kita mulai pukul 06.30 sampai pukul 7.00. Dari Ibu Fido Bayu, dari TK PKPG Pongangan Ustazah, Bu, untuk lomba storytelling kategori TK ada berapa peserta ya, Bu? Dan bagaimana teknis urutan tampilan? Dan apakah semua lomba dimulai bersamaan pada pukul 08 di ruang terpisah? Gitukah, Gus? Untuk storytelling jumlah pesertanya ada 24. Oke. Dan urutan tampilannya nanti ada nomor undian yang diambil saat peserta registrasi. Semua lomba insya Allah dimulai pukul 8.00 sampai selesai di ruangan yang terpisah. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu pendamping? Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup. Oh ini sudah. Ada yang bertanya Ibu Wiwi. Untuk Xiaomi, Assalamualaikum Ustazah, ngapunten bisa diulang tadi mengenai sambung surat niki, mulainya dari ta'awudz atau langsung basmalah nggih. Sambung surat. Langsung nggih. Kalau sambung surat hanya bismillah aja nggih, mboten ta'awudz. Langsung bismillah, langsung membaca suratnya. Contohnya bisa diulang tadi mengenai sambung surat. Oh. Kalau peserta tahfidz ada berapa, Bu? Untuk peserta tahfidz usia 4 sampai 6 tahun itu ada 45 peserta. Untuk usia kategori 7 sampai 9 ada 37 peserta.
Untuk usia 10 sampai 12 tahun ada 34 peserta. Dari Ibu Vido Bayu, jika terlambat registrasi bagaimana ya Us? Apakah ada dispensasi waktu? Kalau ngapunten, kenapa nggih kok terlambat ini kenapa? Mohon konfirmasi ke panitia, nanti barangkali bisa dibantu untuk mengambil nomor undiannya, nggih. Jadi pokoknya konfirmasi panitia dengan alasan yang logis, nggih. Soalnya jam 8 ini insya Allah sudah kita mulai perlombaannya. Jadi kalau bisa nggih tepat waktu, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Untuk nomor pesertanya berarti sekitar jam 7-an, Bu, nggih. Untuk pengambilan nomor peserta Sudah kita mulai pengambilan nomor undiannya, nggih. Sudah mulai registrasi jam 6.30 sampai 7.00. Oh, ngoten. Berarti mulainya setengah 7 sampai jam 7, ngoten. Nggih. Oke, nggih. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru pendamping, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Jika memang tidak ada, saya akhiri nggih. Sudah tidak ada nggih Bapak Ibu. Semoga di acara Festival Nuris 2024 besok berjalan dengan lancar dan sukses dan berkah untuk semua peserta dan juga untuk semua Bapak Ibu guru pendamping. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan. Terima kasih atas partisipasi dalam acara kegiatan kami Festival Nuris 2024. Nanti record Zoom akan kami share di grup Festival Nuris dan juga segala informasi yang akan kami sampaikan juga akan kami share di grup Festival Nuris 2024. Saya selaku Ketua Pelaksana Bu Yuensi Prastika, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah kata dari kami. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.